Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pemahaman, jenis, dan pengaruh konflik. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Moh Imron selaku dosen dari manajemen konflik. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Sela Oktaviani, yang kedua Nur Mahdona, yang ketiga Nur Alfiatur Rohmah, dan yang keempat Akamalia Ayu Nurani. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian konflik. Apa itu konflik? Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu kon yang artinya bersama dan figure yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu yang lain maupun dengan kelompok yang lain. Pengertian konflik menurut para ahli diantaranya menurut Stephen W. Robin, konflik dalam organisasi disebut sebagai the conflict paradox, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi 3 bagian, antara lain pandangan tradisional atau the traditional view, yang kedua pemandangan hubungan manusia atau the human relation view, dan yang ketiga pandangan interaction atau the interactionist view. Selanjutnya menurut Louis Althusser, dalam tulisannya yang berjudul The Function of Social Conflict, ia mendefinisikan konflik sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka di mana tujuan lawannya adalah untuk menetralkan, melukai, atau melumpuhkan pihak yang menjadi lawan. Yang ketiga, menurut Stonor dan Freeman, membagi pandangan konflik menjadi 2 bagian, yaitu pandangan tradisional yang menganggap bahwa konflik dapat dihindari, dan yang kedua pandangan modern, yaitu konflik tidak dapat dihindari. Jadi, konflik merupakan perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Penyebab konflik di sini ada 4. Yang pertama ada perbedaan antar perorangan, yang kedua kebudayaan, yang ketiga kepentingan, dan yang keempat adalah perubahan yang terlalu cepat. Yang pertama yaitu mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian konflik yang melibatkan bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Yang kedua ada arbitrase, menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Keputusan-keputusan yang dibuat disertai dengan perjanjian tertulis dari pihak yang berkonflik. Yang ketiga adjudikasi, merupakan cara penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan atau sidang. Yang keempat kompromi. Kompromi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutan. Yang kelima konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya mempertemukan pihak yang berkonflik. Yang keenam koersi, merupakan bentuk akomodasi dengan menggunakan ancaman, baik fisik maupun psikologis agar pihak lain bertindak sesuai yang diharapkan. Yang ketujuh ada stalemate, adalah situasi di mana ketika kedua belah pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang sehingga konflik terhenti pada titik tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik. Yang pertama ada konflik pribadi. Konflik pribadi adalah salah satu jenis konflik yang terjadi antara individu dengan individu ataupun dengan kelompok masyarakat. Salah satu penyebab adanya konflik pribadi adalah karena adanya perbedaan cara pandang antar individu yang berkaitan dengan persoalan yang serupa. Jenis konflik yang satu ini sangat sering terjadi di dalam pertemanan, keluarga, dunia kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konflik agama. Konflik agama merupakan suatu konflik yang terjadi antara kelompok yang mempunyai agama serta keyakinan yang berbeda. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa agama sebagai salah satu tuntunan dan juga pedoman hidup yang harus diikuti secara mutlak, sehingga apapun yang berbeda dan tidak sesuai dengan agama yang mereka anut maka akan dianggap sebagai masalah, lalu hal itu akan memicu terjadinya konflik. Yang ketiga ada konflik rasial. Konflik rasial adalah jenis konflik yang terjadi antara ras yang berbeda, di mana konflik ras akan terjadi saat masing-masing ras merasa lebih unggul dan mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Yang keempat ada konflik antar kelas sosial. Konflik
jenis ini dikenal dengan konflik vertikal, yang mana bisa muncul karena adanya suatu perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Yang kelima ada konflik sosial. Adanya kelompok kelas di dalam sebuah masyarakat akan sangat berpotensi memicu terjadinya konflik, perebutan dan juga upaya untuk mempertahankan status dan peran di dalam kelompok masyarakat kerap kali menimbulkan konflik. Yang keenam ada konflik politik, yaitu salah satu jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik tersebut terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa di dalam sebuah sistem pemerintahan. Dan jenis konflik yang terakhir yaitu konflik internasional. Adalah jenis konflik yang melibatkan berbagai macam kelompok negara karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing negara. Pengaruh konflik. Pengaruh konflik dibagi menjadi dua. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Yang positif adalah meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok. Kedua, membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Ketiga, adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Keempat, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Kelima, meningkatkan efektivitas dalam organisasi, perusahaan, atau masyarakat. Dan keenam, sebagai penyeimbang dari berbagai kekuatan yang ada. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah yang pertama, menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial. Kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Yang ketiga, perubahan kepribadian individu. Misalnya, dari yang semula sopan menjadi kasar dan tidak ramah. Yang keempat, adanya dominasi sebuah kelompok. Yang kelima, munculnya aksi balas dendam dan perpecahan. Dan yang terakhir, timbulnya aksi kekerasan. Berikutnya, dampak terjadinya konflik. Yang pertama, bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Yang kedua, memudahkan perubahan kepribadian individu. Ketiga, goyah dan retaknya persatuan kelompok apabila terjadi konflik antar golongan dalam suatu kelompok. Keempat, menimbulkan dampak psikologis yang negatif, seperti perasaan tertekan sehingga menjadi siksaan terhadap mentalnya, stres, kehilangan rasa percaya diri, rasa frustasi, cemas, dan takut. Dan yang terakhir, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Di bab terakhir ada kesimpulan, konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.